dari Nabiuna al-Kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Syekhuna Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA, serta Ibunda Dr. Andes Haja Ais Marfuah MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا
بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى كرمي الله يا الله محمد بشر وليس كالبشر بل هو يقظة والناس كالهجر الله يا الله يا ربي بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Terdiri dari tahfiz 10 juz yang berjumlah 39 orang, tahfiz 20 juz yang berjumlah 23 orang, dan tahfiz 30 juz yang berjumlah 12 orang. Sehingga total wisuda tahfiz di sini ada 74 orang. Begitu juga untuk wisudawan tahsin di sini berjumlah 32 orang. Alhamdulillah ini total ada 106 orang. Ini suatu kebanggaan bersama ya, karena terutama saya pribadi tahu bagaimana perjuangan mereka untuk mencapai duduk di atas panggung ini adalah bukan hal yang sederhana. Mereka berjerih payah, mereka bersusah payah, bahkan rela untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang biasa dilakukan oleh teman-temannya. Dan ini adalah suatu kebanggaan bukan hanya untuk mereka, bukan hanya untuk orang tua, tapi buat kita semua, khususnya keluarga besar Al-Muhajirin. Dan kita doakan semoga mereka para wisudawan tidak berhenti di sini saja. Sebagaimana kita tahu bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Di samping belajar, tentunya mereka bisa mengamalkan apa yang mereka dapatkan. Dan semoga apa yang mereka dapatkan ini mendapat keberkahan buat mereka, buat orang tuanya, dan juga kita kecipratan ya, keluarga besar Al-Muhajirin terutama. Baiklah, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat semua para tamu undangan, khususnya mohon maaf apabila ada beberapa banyak kekurangan. Jazakumullah khairul jaza, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yakin bahwa perjuangan ini adalah merupakan syahadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan para malaikatnya menyaksikan kategori hatam 10, 20 sampai 30. Tiada lain pesan wabil khusus kepada anak-anakku, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Syekhuna yang sudah memberikan bimbingan kepada kita, terutama yang khusus melaksanakan tahfidz Quran. Mudah-mudahan tergolong orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Saya terkesan ingat salah satu ayat yang menyatakan bahwa orang yang memahami Al-Quran atau orang yang memperdalam Al-Quran itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah
yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan hasil daripada jerih payah mendalami Al-Quran. Yang kedua adalah yang disebut dengan muqtasidun, artinya yang suka bolak-balik, ya, memahaminya tidak pas. Jadi na'udzubillah. Apalagi yang terjelek adalah zolimul li nafsih, yang zolim terhadap dirinya sendiri. Jadi saya sekaligus pesan kepada anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama belajar dan mengajar seterusnya untuk menjadi prestasi yang pertama. Sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Sebab kita yakin tiada nasihat yang paling berharga adalah Al-Quran. Kalian adalah sebagai tentara-tentara Allah. Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mudah-mudahan kita juga sebagai termasuk tentara-tentara Allah yang menjaga kemurnian Al-Quran. Di samping itu, kita ada kekhawatiran. Rasulullah mengatakan, rubba qari'in wal Quran yal'anu. Jadi anak-anakku sekalian, kata Rasulullah, banyak orang yang hafal Quran, apalagi membaca lebih sering mungkin ya, tetapi Al-Quran menjadi laknat untuk dirinya. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan para penghafal Al-Quran, terutama yang di wisuda hari ini, dan kita juga sama-sama mengikuti apa yang sudah diberikan nasihat oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita senantiasa menjaga dan menjaga. Kita yakin bahwa Al-Quran itu akan Allah jaga sejak diturunkan sampai nanti kita diambil dari dunia menuju ke akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terketuk waktu Ibu Kiki, ini Teh Kiki, anak saya yang bungsu. Jadi zaman dahulu memang tidak semarak, menghafalkan Al-Quran itu tidak semarak. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah jutaan yang menghafal Al-Quran. Malah mungkin kita generasi-generasi masa lalu, kata Teh Kiki, Mama kenapa Kiki dulu dari kecil tidak disuruh menghafal Al-Quran? Jadi kapungkur mah di pesantren teh nu penting nama tiasa maca Quran we, teu ngapalkeun. Ternyata hari ke hari perkembangan pendidikan ini alhamdulillah, ternyata sekarang di seluruh penjuru dunia para penghafal Al-Quran sudah tidak terhitung lagi. Mungkin kalau dibanding dengan Saudi Arabia lebih banyak di Indonesia sekarang itu. Mudah-mudahan saja pada generasi penerus, ya, terutama adik-adiknya nanti juga diikut sertakan. Malah ibu-ibu, bapak-bapak yang belum menghafal Al-Quran, kita juga mencoba. Saya kemarin mengajak kepada ibu-ibu di bulan Ramadan, karena sekarang ada sistem yang 1 bulan bisa hatam Quran, tahfidz dan hatam Quran. Saya ingin mencoba, ternyata resepnya adalah 1 hari 1 juz, dari mulai jam 5 sampai jam 5 lagi, dan diatur setiap kali sholat. Ternyata itu bisa dilaksanakan. Jadi saya mohon ampun juga kepada Allah. Alhamdulillah pada masa lalu Al-Quran itu hanya sekedar bisa membaca. Padahal kewajiban kita ini pertama adalah bisa membaca. Yang kedua adalah bisa memahami.
Yang ketiga adalah bisa mengamalkan. Apalagi yang selanjutnya bisa menyebarkan. Dulu pernah terjadi dialog antara murid dan guru. Seorang murid bertanya kepada seorang kiai, "Ya Syekh, berapa kali hatam Al-Quran?" Bagi saya hatam itu yang pertama hatam membaca, yang kedua adalah hatam memahami, yang ketiga adalah hatam mengamalkan, dan yang keempat adalah hatam meneliti. Nah, orang teh rada naon ya, rada lambat. Kalau membaca insya Allah ya, malah saya mencoba bisa hatam Quran membaca semalam selagi tidur. Karena menurut para peneliti kalau kita tidur otak itu tidak tidur. Saya upayakan melalui HP, mulai dari surat pertama sampai surat terakhir. Ternyata semalam itu bisa hatam Quran. Itu hanya membaca. Ya. Dan kita berupaya, ini adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, usahakan kalau sudah bisa membaca, usahakan bisa memahami. Khawatir tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak faham. Sehingga Quran itu menjadi laknat untuk dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita sekalian menjadi pembaca, penghafal, dan sekaligus memahami, mengamalkan, dan nanti bisa menyebarkan. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan-pilihan Allah di dunia ini, dan nanti akan mendampingi kita Al-Quran dari sejak kita di alam kubur sampai nanti ke akhirat. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan para orang tua bisa memberikan motivasi sehingga anak-anak lebih bersemangat, dan kita pun sebagai orang tua untuk berusaha bareng-bareng menghafalkan, bisa memahami, bisa mengamalkan, meneliti. Saya suka sedih kalau mengaji ke kampung-kampung begitu. Di kota juga banyak sama. Yang sering dibaca adalah surat Yasin. Saya tanya ibu sudah berapa kali baca Yasin? Mungkin sudah ribuan. Ayat syukuran Yasin, Rumawat Yasin, Tedamang Yasin. Saya tanya sama nenek-nenek, nenek ngajinya sudah berapa kali baca Yasin? Wah, gitu kak itu nenek. Ngajinya udah berapa lama? Gus puluhan tahun. Usianya 50-60 tahun. Coba nenek, saya ngetes aja sama nenek-nenek. Di antara anu sering dibaca naon Yasin. Ayat nenek anu apal. Hartosna hiji ayat. Wabdi dibacakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Teuing cenah ulu. Eta nini nyebatkeun teuing teu nyaho. Taulah dibikin kaki itu panginten sakedikna nu sering dibaca, kita berusaha mudah-mudahan bisa memahami. Dengan Al-Quran bisa menangis, dengan Al-Quran kita bisa bergembira. Sebab di sana adalah ayat basyira wa nazir. Kita sedih kalau kita membaca ancaman-ancaman. Sehingga para ulama sepakat tafakur itu ada lima macam. Yang pertama adalah tafakur bi ayatillah. Sebab dengan tafakur dengan ayat-ayat Allah akan mendapatkan tauhid yang kuat. Tauhidnya semakin kuat. Nah, untuk itu saya doakan mudah-mudahan para santri yang pada saat ini di wisuda terutama, dan semua santri dan termasuk kita semuanya, mudah-mudahan setiap hari tidak lepas daripada tafakur dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita, sebagai teman hidup yang akan nanti mendampingi kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, terutama kepada putra-putri yang di wisuda, dan kita sebagai orang tua
memberikan motivasi dorongan yang sekuat-kuatnya. Termasuk kita pun berusaha. Yang belum menghafal, kita upayakan bisa membaca, bisa menghafal, bisa memahami, bahkan sampai meneliti, dan sampai nanti menyebarkan kembali kepada yang lain untuk senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah yang dapat disampaikan. Mohon maaf kepada para tamu undangan atas ketidakhadiran Bapak Kiai Haji Abun Bunyamin. Saat ini sedang mengadakan acara silaturahmi seluruh Indonesia di Semarang dan di Rembang, bahkan sampai ke Surabaya. Jadi mudah-mudahan saja beliau diberikan sehat walafiat. Dan juga Taifah juga sama, mohon maaf Ketua Yayasan tidak bisa hadir. Beliau juga sedang berjuang keliling terutama Jawa Barat. Kita mohon mudah-mudahan kepada Allah, bilakah ini ada manfaatnya untuk umat, ya, mudah-mudahan Taifah diberikan kemudahan dalam menjalani tugasnya. Dan kita mendukung, ya, mudah-mudahan beliau bisa berjuang fisabilillah di tengah-tengah masyarakat umat Islam, khususnya sebagai wakil dari Jawa Barat untuk berada di DPR RI. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisillatil arham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala al-hadis man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu tasyakkur bin nikmah dalam rangka kegiatan wisuda tahfidz Quran kategori 10, 20, dan 30 juz angkatan 1. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin beserta keluarga. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati
seluruh aparatur pemerintahan yang hadir, yang tidak usah disebut satu persatu, dan tidak ketinggalan seluruh para wali santri yang hari ini merasa bangga dan gembira sebab anaknya sebentar lagi diwisuda. Tiada kata yang paling indah dan paling bangga pada hari ini hanyalah rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang telah banyak membimbing dan membina para santriwan-santriwati yang jumlahnya 1050 santriwan-santriwati. Terutama pada hari ini seluruh orang tua yang hadir dan menyaksikan langsung bahwa anak-anaknya diwisuda sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebetulnya saya rada ngajenghok namanya teh. Bahasa Tasik mengajenghok. Biasanya Kang Haji Anang selalu memberikan informasi sebelum saya tampil. Tapi barusan dengan rasa kaget yang sangat luar biasa. Padahal sangat banyak para kiai, para sepuh yang harus menyampaikan rasa terima kasih dan sambutan atas nama wali santri yang insya Allah hari ini penuh berkah ini. Tapi mudah-mudahan silaturahmi yang kami lakukan antara wali santri dengan seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Al-Muhajirin membawa barokah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingat kepada satu hadis yang tadi dibacakan dalam khutbah. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, mau panjang mau pendek? Biasanya yang mau panjang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mau panjang mau pendek, ini umur bukan persoalan itu. Semuanya pasti pengen panjang usia. Dan barang siapa yang mau banyak rezekinya, mau banyak mau sedikit rezeki kita, tentunya mau banyak. Sangat sederhana kata Rasul, fal yasil rahimah. Silahkan perbanyak untuk silaturahmi. Hari ini wali santri bersilaturahmi dengan seluruh sivitas akademika Al-Muhajirin. Tadi bunda kita semua telah menyampaikan beberapa tausiah. Kemudian pembina Bunda Kiki, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, itu menandakan bahwa beliau-beliau nyaah dedeh kabudak urang sadayana. Feedbackna kumaha carana supados urang mempererat silaturahmi sareng Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Salah satunya adalah ketika mengadakan kegiatan seperti ini, kita harus hadir di tempat yang mulia ini. Saya dari Tasikmalaya jauh-jauh berangkat jam 2, tapi demi silaturahmi wali santri dengan seluruh sivitas akademika rela mengorbankan seluruh aktivitas yang ada di Tasikmalaya. Terakhir, saya secara pribadi mengajak kepada seluruh wali santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin untuk terus membantu mengembangkan pendidikan yang ada di Al-Muhajirin ini.
Bukan hanya persoalan materi. Materi bagi al-muhajirin sangat kecil. Tapi yang paling penting adalah doa. Sebab doa adalah ad-doa ruhul ibadah. Ad-doa silahul mukminin. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin yang insya Allah ampuh untuk al-muhajirin ini. Terakhir sekali, saya mengajak kepada seluruh wali santri bahwa ada keluarga pondok pesantren al-muhajirin. Namanya Teh Ipa. Hari ini beliau mencalonkan anggota DPD RI. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita dukung, mari kita bantu. Cukup kita mendukung beliau karena beliau adalah salah satu keluarga besar pondok pesantren al-muhajirin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد أو تعجيل عيادة تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إلهام بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحمة عيال آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا Contoh aliman dibaca alima. Nah, masilah dibagi dua, masilah qasiro dan masilah tawila. Yang dinamakan masilah qasiro ialah setiap hu dan hi yang dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh lahu, hihi. Yang dinamakan masilah tawila ialah masilah qasiro bertemu hamzah bentuknya alif. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh lohrihi inna annama lahu akhladahu. 7 mad badal yang dinamakan mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh anu. Bapak Muhammad Mansur, asal Purwakarta. Alia Naifatifani, putri dari Bapak Sugimo, asal Magelang.
Hanifah Nuha Najia. Putri dari Bapak Endro Suheli.